Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Fahlia Mumtihani. Nah, kali ini kita sudah masuk pada tahapan magang. Nah, magang ini kita diberi kesempatan selama 2 bulan. Nah, sebelum itu saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini kita akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari pertama. Nah, adapun beberapa pertanyaan di sini akan kita jawab pada video kali ini. Baik, adapun tugas di luar kelas yang pertama adalah membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar ke-1. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah mengenai fun learning. Nah, yang pertama, apa pengertian dari fun learning? Jadi, fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Kemudian, mengapa proses belajar harus fun learning? Mengapa harus fun learning? Supaya anak itu bisa bersemangat, tertarik dalam belajar ataupun bermain. Kemudian, apa tujuan dari fun learning? Nah, tujuan dari fun learning ini untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik atau minat belajar dari dalam diri sendiri tanpa adanya lagi paksaan dari orang lain. Nah, yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Nah, hukum fun learning ini adalah wajib kita laksanakan karena itu merupakan hak dari anak, hak untuk anak. Nah, kemudian siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakannya adalah si anak. Kenapa? Supaya anak ini bisa bersemangat, antusias, dan seperti yang tadi tidak lagi dipaksakan untuk belajar. Kemudian, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah sang motivator, karena itu merupakan suatu kewajiban untuk sang motivator yang mana ia adalah orang dewasa. Lanjut, bagaimana cara menciptakan fun learning? Nah, caranya adalah dengan kita menerapkan small step system atau belajar secara bertahap dan juga individual system. Nah, individual system ini berbicara tentang bagaimana kita menemukan ketertarikan anak. Nah, kemudian bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Nah, dengan kita mengetahui apakah ekspresi anak itu ceria, dia merasa senang, dia merasa bersemangat untuk belajar. Nah, di situ kita bisa mengetahui apakah anak ini sudah mendapatkan fun learning atau tidak. Kemudian, apa dampak yang terjadi bila proses belajar itu menyenangkan? Nah, yang terjadi adalah anak akan bersemangat untuk belajar, kemudian tidak dipaksa, anak akan belajar sendiri, dan juga anak akan merasa selalu senang ketika bermain sambil belajar. Kemudian, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Nah, anak akan merasa bosan, akan merasa capek ketika belajar itu tidak menyenangkan. Mungkin itu. Kemudian poin kedua, pertanyaan mengenai metode small step system. Apa pengertian dari small step system? Pengertiannya adalah belajar yang dilakukan secara bertahap, satu demi satu. Kedua, mengapa proses belajar harus small step system? Karena kalau tidak small step system, pembelajaran tidak akan fun learning atau menyenangkan. Kemudian, apa tujuan dari small step system? Tujuannya adalah agar belajar yang menyenangkan bagi anak itu dapat tercipta. Kemudian, anak senang, anak bahagia, dan juga menikmati kegiatannya, terutama pada bermain dan belajar. Kemudian, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Nah, dengan cara kita mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam satu hal. Kemudian, kalau misalkan anak sudah paham akan satu hal, baru boleh melangkah ke hal yang baru. Dan apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Nah, dampaknya adalah anak akan senang dan tidak akan terbebani dengan pembelajarannya. Kemudian, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Nah, dampaknya adalah anak
minat, tidak akan senang dalam belajar, juga akan terbebani untuk menguasai beberapa hal dalam satu waktu. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Tetap semangat dan terus belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.